guys, kembali lagi di Celengan Drama. Terima kasih ya buat kalian yang masih setia dengan channel ini. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita lanjutkan ya serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-8. Di episode sebelumnya, terlihat Dokyung yang datang ke acara pesta rumah baru Yunwo dengan membawa TV. Dan ternyata, TV yang dibawa Dokyung itu memang diberikan untuk Yunwo sebagai hadiah. Sebelum berangkat ke acara itu, Dokyung sempat kebingungan. Karena setelah pergi dari rumah, semua kartu ATM-nya sudah diblokir oleh ayahnya. Dan untuk saat ini, Dokyung benar-benar tidak mempunyai uang sedikit pun. Saat itu, Yujin juga berniat akan memberikan uang kepada Dokyung. Karena selama ini dia sudah banyak membantu di kafenya. Tetapi Yujin juga tidak mempunyai uang. Dan sebagai gantinya, Dokyung malah meminta perabotan rumah milik Yujin yang ada di kafe itu. Kemudian, saat Dokyung tiba di rumah Yunwo, dia langsung memberikan TV-nya itu sebagai hadiah. Mereka semua yang ada di sana menjadi terkejut karena kelakuan Dokyung itu. Lalu acara makan-makan pun dimulai. Saat itu, Mire dan Hyunjun mulai memuji Yunwo karena dia pandai memasak. Dokyung yang melihat itu menjadi sedikit cemburu dan dia langsung mengambil alih untuk memotong-motong dagingnya. Tetapi Dokyung memang tidak berbakat dalam hal itu dan akhirnya Yunwo kembali mengambil alihnya. Di saat itu, mereka juga saling bertukar cerita tentang beberapa cara untuk berbelanja hemat dengan berburu diskon ala-ala anak kos. Dan di sini terlihat Yunwo dan Mire sangat begitu kompak. Karena hal itu, Dokyung kembali cemburu dan dia juga hanya terdiam mendengar cerita mereka. Sebenarnya, Dokyung sendiri tidak pernah belanja berburu diskon. Setelah mereka selesai makan, mereka lalu membersihkan semua peralatannya. Dan saat itu, Mire terlihat sedang mencuci piring. Yunwo yang melihatnya menjadi sungkan dan dia juga mengatakan untuk menggantikannya. Tetapi Dokyung yang melihat hal itu kembali menjadi cemburu dan saat itu dia langsung menggantikannya untuk mencuci piring. Karena kelakuannya tersebut, semua teman-temannya itu kembali menjadi terheran-heran. Dan ternyata Dokyung tidak dapat melakukan pekerjaannya itu karena Dokyung sama sekali tidak terbiasa mencuci piring. Mire yang melihatnya kembali mengambil alih pekerjaannya itu. Lalu setelah mereka selesai dengan pekerjaannya, Yunwo berniat akan mengajak mereka untuk pergi ke bioskop di akhir bulan. Mire dan Hyunjun pun menyetujuinya. Dokyung yang mendengar itu langsung mengingatkan Mire bahwa mereka juga ada tugas untuk membuat laporan film. Dan karena itu, Dokyung juga mengajaknya untuk pergi ke bioskop berdua saja. Mire sempat terkejut dengan ajakan itu. Tetapi karena itu adalah tugas kuliah mereka, jadi Mire pun menerimanya. Kemudian sesampainya Mire dan Hyunjun di kosnya, Hyunjun langsung menggoda Mire karena saat itu Mire akan berkencan dengan seorang pria tampan. Tetapi Mire membantahnya dan mengatakan jika itu hanya untuk tugas kuliahnya saja. Di samping itu, Hyunjun juga mulai curiga dengan Dokyung dan dia mengira bahwa Dokyung menyukai Mire. Lalu tiba-tiba saja Mire mendapat pesan dari Dokyung yang mengatakan untuk bertemu di bioskop jam 6 sore. Karena pesan tersebut, Mire kembali terdiam dan dia merasa bahwa ini adalah kencan pertamanya. Lalu pada hari itu, Dokyung kembali ke kafe milik Yujin. Suasana kafenya saat itu terlihat sepi dan Yujin juga mengatakan kepada Dokyung bahwa usahanya saat ini akan segera bangkrut. Tetapi saat itu Dokyung malah meminjam uang kepadanya untuk menonton film di bioskop. Ya, dengan terpaksa Yujin pun memberikannya. Keesokan paginya, Mire terlihat sangat kebingungan karena dia harus tampil cantik untuk kencan pertamanya itu. Bahkan saat akan berangkat bersama Hyunjun, dia berpamitan akan pergi ke toko buku. Padahal sebenarnya dia akan pergi ke toko kosmetik untuk mencari lipstik. Sesampainya Mire di sebuah toko kosmetik, dia langsung dihampiri oleh seorang SPG yang sedang berjaga di sana. Sang SPG itu pun juga memuji kecantikan Mire. Lalu sang SPG itu juga memberikan arahan kepada Mire agar dia memilih kosmetik dengan tepat. Dan saat itu Mire kembali teringat masa lalunya. Dulu semua teman-teman wanita di kelasnya mulai memakai make up, tetapi Mire hanya dapat melihatnya karena dia tidak berani untuk memakainya. Mire takut jika nanti dia akan menjadi bahan bulian. Kemudian saat itu, sang SPG mencoba untuk memakaikan lipstik di bibir Mire dan dia pun terlihat sangat cantik sekali. Setelah itu, sang SPG kembali merayunya agar Mire mau membeli lipstiknya itu. Dan akhirnya Mire pun membelinya. Tetapi Mire malah menjadi menyesal karena uangnya saat ini sudah mulai menipis.
Di tempat lain, terlihat Taehae yang sedang curhat kepada Yena. Saat itu, Taehae mengatakan bahwa dirinya sedang berpacaran dengan Taeyong. Yena yang mendengar itu terlihat sangat bahagia sekali, dan Taehae juga mengatakan kepada Yena untuk merahasiakannya. Tetapi di belakang itu ternyata Su'a mendengar percakapan mereka, dan dia juga terlihat sangat iri. Sebenarnya Su'a sudah mengetahui hal tersebut saat mereka sedang di kafe milik Eugene. Setelah mendengar pembicaraan itu, Su'a langsung pergi mendatangi ruangan kemahasiswaan untuk menemui Taeyong, dan saat itu Su'a juga mulai menggodanya. Dia mengatakan bahwa dirinya akan selalu ada saat Taeyong membutuhkan. Dan Su'a juga mengatakan jika dirinya sangat mengagumi Taeyong. Mendengar hal itu, Taeyong menjadi baper sampai-sampai dirinya juga menjadi salting. Kemudian saat di perpustakaan, terlihat Dokyung yang sedang membaca buku. Lalu Su'a datang menghampirinya. Dia bermaksud untuk mengajak Dokyung pergi menonton di bioskop dan mengerjakan tugasnya. Tetapi ajakannya itu ditolak mentah-mentah oleh Dokyung karena dia akan pergi bersama dengan Mire. Su'a yang mendengarnya kembali menjadi iri. Singkat cerita, saat ini Mire sedang berjalan menuju ke bioskop yang telah Dokyung janjikan kemarin. Di sini Mire terlihat sangat gugup sekali dan sesampainya Mire di sana, dia melihat Dokyung yang sudah menunggunya. Mire pun hanya bisa terdiam karena dia benar-benar tidak menyangka bisa berkencan dengan Dokyung. Walaupun itu hanya sekedar alasan untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Saat itu tiba-tiba saja Dokyung melihat Mire yang sudah berada di sana. Dokyung pun langsung menghampirinya dan berkata jika dia sudah membeli tiket bioskopnya. Mire terlihat sangat grogi sekali saat di hadapan Dokyung. Dan saat itu Mire berniat akan mengganti biaya tiketnya, tetapi Dokyung malah menolaknya. Kemudian mereka juga membeli makanan dan minuman. Di sini Dokyung juga kembali mentraktirnya. Karena Mire merasa tidak enak, jadi saat itu dia berniat akan mengganti semua biayanya. Tetapi lagi-lagi Dokyung menolaknya. Lalu Mire mengatakan jika hal itu biasa dia lakukan saat bersama teman-temannya. Dokyung pun terlihat sedikit kesal karena dia merasa bahwa Mire hanya menganggapnya sebagai teman. Di sisi lain, terlihat Su'a yang akan pulang ke rumahnya dan saat itu dia bertemu dengan neneknya di persimpangan jalan. Su'a terlihat sangat tidak menyukai kehadiran neneknya itu. Dan ternyata hal itu diketahui oleh Yuan yang juga sedang berada di sana. Lalu Yuan mengikutinya secara diam-diam hingga sampai di rumahnya. Dari sini Yuan mulai beranggapan bahwa semua hal yang dikatakan Su'a itu hanyalah kebohongan saja. Kita kembali kepada Mire. Di sepanjang mereka menonton film, Mire selalu memperhatikan Dokyung sampai-sampai dia menjadi salah tingkah dan bahkan dia juga sempat memikirkan hal-hal romantis bersama dengan Dokyung. Kemudian setelah mereka selesai menonton, Dokyung juga mengajak Mire untuk makan bersama. Sebelumnya Mire mengira bahwa saat itu adalah saat mereka berpisah. Tetapi ternyata Dokyung juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan akhirnya mereka pun pergi ke sebuah restoran mewah. Saat berada di sana, Dokyung langsung melihat daftar menunya. Dan dia juga mulai memperhitungkan jumlah biaya untuk makan berdua karena sisa uang yang Dokyung bawa hanya tinggal sedikit. Tetapi untungnya Mire hanya memesan makanan yang paling murah. Mendengar itu Dokyung menjadi lega. Saat itu Dokyung mulai mengajaknya ngobrol dan dia juga berniat untuk mengetahui Mire lebih dalam dengan bertanya tentang tanggal ulang tahunnya. Tetapi Mire sengaja tidak menjawabnya dan dia malah mengalihkan pembicaraan itu. Dokyung pun menjadi sedikit kesal. Lalu dia juga berkata kepada Mire untuk tidak memberitahu kepada Yunwo tentang tanggal ulang tahunnya itu. Mire yang mendengar itu kembali terdiam. Saat mereka akan pulang, ternyata di luar sedang turun hujan. Di sini Dokyung mulai berpikir untuk naik taksi, tetapi sisa uang tidak akan cukup untuk membayarnya. Lalu tiba-tiba saja Mire inisiatif untuk pergi membeli payung dan dia berencana untuk membeli 2. Tapi ternyata payung yang dijual hanya tersisa 1. Mau tidak mau, mereka pun tetap membelinya. Saat itu Mire memberikan payung tersebut kepada Dokyung. Tetapi Dokyung tidak mau karena dia juga sangat mempedulikan Mire. Kemudian Dokyung berinisiatif untuk menggunakan payung itu bersama. Tetapi lagi-lagi Mire menolaknya karena payung itu sangat kecil jika dipakai berdua. Karena hal itu, Dokyung langsung memberikan payung itu kepada Mire dan dia malah langsung pergi meninggalkannya. Mire pun langsung mengejarnya dan akhirnya mereka berdua menggunakan payung itu bersama.
Aduh, romantis ya. Di sepanjang jalan, Dokyung menceritakan bahwa kemarin dia telah mengunjungi ibunya di rumah sakit. Mire yang mendengarnya menjadi lega karena Dokyung tidak membenci ibunya. Dokyung pun juga berterima kasih kepada Mire. Lalu sesampainya mereka di kos, mereka langsung berpamitan untuk pulang. Tetapi Mire yang saat itu tidak ingin berpisah kembali memanggil Dokyung. Kemudian dia memberikan payungnya kepada Dokyung untuk berjaga-jaga jika nanti hujan kembali turun. Dan mereka pun berpisah. Mire berusaha untuk tetap tenang dan juga bersikap baik-baik saja. Tetapi sebenarnya Mire tetap tidak bisa jika harus menganggap Dokyung sebagai teman biasa. Di sisi lain, terlihat ayah Dokyung yang pergi menemui mantan istrinya. Sang ayah itu mengira jika mantan istrinya lah yang menyebabkan Dokyung pergi dari rumah. Sang ibu yang mendengar itu menjadi kaget. Lalu saat itu sang ayah juga malah menuduhnya jika Dokyung pergi karena dia mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh ibunya. Tetapi sang ibu langsung membantah semua tuduhan itu. Dan dia juga mengatakan untuk membiarkan Dokyung menentukan akan tinggal dengan siapa. Dan setelah itu sang ibu kembali memintanya untuk segera keluar dari rumahnya. Saat ayah Dokyung pergi meninggalkan rumah mantan istrinya itu, dia mulai terbayang-bayang akan wajah mantan istrinya itu. Dan karena hal itu, sang ayah mulai tersenyum-senyum sendiri di dalam mobil. Ya, sebenarnya sih masih sayang, tapi kalau udah disakitin, masa iya mau balikan? Oke, kita kembali ke Dokyung. Setibanya di kafe milik Yujin, Dokyung melihat Yujin yang mulai gelisah. Saat itu, Yujin mengatakan kepada Dokyung bahwa dia akan kembali ke keluarganya karena dia sangat merasa kesulitan hidup sendiri. Yujin juga menyarankan kepada Dokyung untuk kembali ke keluarganya. Tetapi Dokyung menolaknya, dan dia malah berkata jika dia akan mencari tempat tinggal dan bekerja part-time. Keesokan paginya, Dokyung mulai mendatangi kantor penempatan kerja yang berada di kampusnya. Tetapi karena kriteria yang dicari Dokyung tidak tersedia, dia pun langsung diarahkan untuk mencari di tempat lain. Kemudian saat Dokyung sedang mencari lowongan di website kampus, Dokyung malah menemukan postingan Yunwo yang sedang mencari teman kos. Tanpa Dokyung sadari, tiba-tiba saja Sua datang menemuinya. Tetapi saat itu Dokyung malah langsung pergi meninggalkannya. Kemudian saat di dalam kantor, terlihat Yunwo yang sedang berbicara dengan Junwo. Saat itu Yunwo menasihatinya agar dia tidak sering membolos saat jam kuliah. Dan diketahui bahwa ternyata Junwo melakukan itu karena dia malu. Yunwo yang mendengar itu kembali memberikan saran agar Junwo mau meminta maaf kepada Dokyung. Saat Junwo keluar dari ruangan itu, dia malah berpapasan dengan Dokyung. Junwo yang melihatnya menjadi sedikit ketakutan, dan dia juga mulai so akrab dengan Dokyung. Karena sikap Dokyung yang sangat dingin, jadi dia tidak terlalu menanggapinya. Lalu Dokyung langsung memasuki ruangan itu untuk bertemu dengan Yunwo. Saat itu Dokyung mulai menyampaikan untuk menjadi teman satu kamar Yunwo. Yunwo yang mendengar itu menjadi kaget, dan dia juga mengira jika Dokyung telah pergi dari rumah. Dokyung pun mencoba untuk membuatnya percaya dan mengatakan jika dirinya hanya ingin hidup mandiri. Tetapi Yunwo tidak langsung mempercayainya. Lalu karena Dokyung belum mempunyai uang untuk membayar sewanya, jadi saat itu dia mengatakan untuk mengambil TV sebagai uang bulanan pertamanya. Dan selanjutnya Dokyung akan memberikan microwave dan alat membuat kopi sebagai gantinya. Karena saat ini Yunwo belum memiliki teman sekamar, jadi dia langsung menyetujuinya. Dan dia langsung memberikan surat perjanjian dengan rincian biaya bulanan yang cukup murah. Tetapi dengan syarat, Dokyung juga harus melakukan pekerjaan rumah. Dengan berat hati, Dokyung pun tetap menyetujuinya. Kemudian terlihat kedua orang tua Mire yang berniat akan berkunjung ke kosnya. Dan saat mereka sedang melewati kawasan itu, mereka melihat Yunwo yang sedang berjalan kaki. Lalu mereka menghentikan kendaraannya dan turun untuk menyapa Yunwo. Tetapi saat itu tiba-tiba saja Mire juga datang dan menyapa Yunwo. Kemudian Mire memperkenalkan Yunwo bahwa dia adalah seniornya di kampus. Mendengar itu, orang tua Mire terlihat sangat senang sekali. Sesampainya di kos, sang ibu langsung menanyakan tentang Yunwo kepada Mire. Dan sepertinya sang ibu juga mulai menjodohkannya. Saat itu sang ibu juga mengatakan untuk membagi makanan kepada Yunwo. Lalu setelah selesai mempersiapkan semuanya, sang ibu kembali pamit untuk pulang. Kemudian Mire juga langsung mengantar makanan itu ke rumah Yunwo. Saat di jalan, tiba-tiba saja Mire mendapat telepon dari ibu Dokyung untuk meminta nomor telepon Dokyung. Karena sang ibu sangat mengkhawatirkannya. Tak
Tak lama Mire berjalan, akhirnya dia pun sampai di rumah Yunwo. Kemudian Mire langsung memberikan makanan itu dan berkata jika itu dari ibunya. Lalu Yunwo mempersilahkan Mire untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Mire sedang menunggu Yunwo mengganti wadah makanannya. Tiba-tiba saja Mire menjadi terkejut karena dia melihat Dokyung yang berada di dalam rumah Yunwo. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Penasaran ya? Sampai ketemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.